lafaz yuharrikuha, ya. Ini bahasanya dibahas oleh banyak ulama, memang ada khilaf, ada pendapat dengan para ulama, ada yang mengatakan yuharrikuhnya menggerakkannya. Jadi ada riwayat banyak dari para perawi, ya, ada 10 atau 12 atau lebih, saya lupa, agak lupa. Tidak, jadi cuma ada lafal Nabi wa asyara bi yadihi wa asyara bi usbu'ihi. Rasulullah SAW memberi isyarat dengan jarinya waktu tasyahud. Ada tambahan dari Zaidah ibnu Qudamah, salah seorang perawi yang thiqah, dia berkata wa yuharrikuha, maka Nabi menggerakkannya. Nah, lafal tambahan ini wa yuharrikuha, ya, ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah tambahan ini adalah tambahan yang sahih ataukah tambahan yang syadzah, ya, yang syadz, ya. Karena perawi-perawi yang lain, ya, mungkin 10 orang atau kurang lebih, sekitar 10 orang, semuanya tidak ada tambahan apa? Wa yuharrikuha. Semuanya hanya berkata wa asyara bi usbu'ihi, Rasulullah SAW berisyarat dengan jarinya. Tidak ada tambahan wa yuharrikuha, dan menggerakkannya. Ya, satu perawi ini kasih tambahan, dan dia sikoh juga. Ya, dia mengatakan dan Nabi menggerakkannya, ya. Apakah tambahan ini dianggap sebagai penyelisihan? Ini dibahas oleh para ulama, ya. Ya, karena Rasulullah SAW hanya disebutkan oleh perawi yang lain memberi isyarat umum. Kemudian dia datang mengkhususkan isyarat tersebut dengan apa? Menggerakkannya. Nah, sebagian ulama mutaakhirin, saya dapat seperti Syekh Muqbil rahimahullah dan murid-muridnya, menyatakan tambahan ini menggerakkannya adalah tambahan yang syadzah. Ya, tidak bisa diterima karena menyelisih banyak perawi yang thiqah. Meskipun Zaidah ibnu Qudamah juga thiqah. Sehingga dikatakan hadis ini lemah. Sebagian ulama yang lain ini jumhur ulama, ya, Syekh Albani dan banyak, ya, masyayikh di Saudi, ya, Syekh Ibnu Utsaimin, banyak mereka mengatakan bahwasanya tambahan tersebut tidak ada penyelisihan, ya. Bahwasanya menggerakkan tidak menafikan isyarat, ya. Hanya menjelaskan secara lebih khusus isyarat tersebut dengan apa? Menggerakkan. Kalau kita melihat ulama-ulama mutaqaddimin, ya, saya berdasarkan buku-buku yang saya baca, tidak pernah meneliti hadis ini, cuma saya berdasarkan baca buku-buku, ya, saya belum mendapati ulama-ulama terdahulu mendhaifkan tambahan ini. Rata-rata ulama hadis terdahulu semuanya mensahihkan tambahan ini. Sehingga kemudian timbullah perselisihan di antara mereka tentang menafsirkan bagaimana menggerakkannya. Kenapa? Itu semua khilaf, perselisihan di antara mereka dibangun atas mensahihkan tambahan hadis menggerakkannya. Cuma mereka berselisih dalam menafsirkan menggerakkannya. Madzhab Malikiyah disebutkan dalam buku-buku mereka, yaitu yamnatan wa yasratan. Jadi geraknya begini, kanan kiri, bukan atas bawah. Apa kanan kiri, ya. Sebagian ada yang menafsirkan atas bawah. Sebagian ada yang mengucapkan hanya misalnya asyhadu alla ilaha illallah baru digerakkan. Gerakan cuma sekali. Dan ini kebanyakan masyarakat Syafi'iyah seperti itu. Jadi semuanya mensahihkan hadis ini ulama taqaddimin, cuma mereka khilaf tentang bagaimana menerapkan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab, ya. Karena tidak menemukan ulama terdahulu yang mendhaifkan hadis ini, maka hadis ini bisa kita amalkan, ya. Tetapi sebagian ulama berpendapat tidak perlu digerakkan dengan kencang seperti ini, ya. Kenapa? Seandainya Nabi waktu sholat gerakannya begini, pasti banyak perawi yang meriwayatkan. Karena gerakan cepat seperti ini menarik perhatian, ya atau tidak? Pasti banyak perawi sahabat Nabi yang meriwayatkan Nabi gerak, apalagi yang semakin cepat. Katanya semakin cepat setan semakin lari. Kalaupun kita gerakan yang wajar, kalaupun kita gerakan, mungkin lafal Allah kita gerakan. Ini ijtihad para ulama tentang menafsirkan menggerakkan. Ada yang menggerakkan cuma sekali, tidak berkesinambungan. Ada yang berkesinambungan, ada yang yad'u biha sambil berdoa, dalam riwayat yad'u biha, dia berdoa, setiap dia berdoa dia gerakan. Yang tidak menggerakkan juga tidak jadi masalah, ya. Karena ini masalah khilaf, tidak sampai pada wajib. Ini hanya masalah sunnah atau tidak, ya. Tidak perlu kita ributkan, tidak seperti di sebagian negara. Kawan saya cerita, ada yang sholat, dia gerak-gerakan tangan, temannya tidak terima, diangkat keluar dari masjid. Rame-rame. Dan dia bertahan tetap. Harusnya kalau sudah diangkat diam aja udah. Biar enggak jadi diangkat. Dia bersikeras, ya. Ya sudah, mau dia meyakini itu sunnah, ya.